semuanya. Di sini dengan Vero yang akan menemani kalian di podcast kami kelompok 7 dari kelas 7A. Kami hadir di podcast ini dengan judul Lakukan Tindakan Nyata, Hentikan Perubahan Iklim. Oh iya, sebelum ke materinya, kita perkenalan diri kita masing-masing yuk, karena aku nggak sendirian di sini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vero. Hai semuanya, nama saya Nara. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rafael. Halo semuanya, namaku Oli. Sebelum memasuki podcast kita, diharapkan like dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian agar lebih ramah. Hihihi. I hope y'all enjoy our podcast. Oh iya, satu hal poin penting. Kalian tahu nggak sih apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Permasalahan yang terjadi karena perubahan iklim banyak sekali. Kira-kira apa saja ya dampak dari terjadinya perubahan iklim? Yuk kita lihat. Hai. Di sini dengan saya Nara yang menjadi host kelompok 7 kelas 7A yang akan memimpin podcast dan mempertanyakan kepada teman-teman saya nih yang namanya Vero, Olive, dan Rafael. Apakah mereka bisa menjawab? Bisa lah ya. Mereka kan pintar-pintar. Kita akan mulai dari yang pertama. Nah, kali ini saya ingin mempertanyakan Rafael, saya dengar ada perubahan iklim yang dapat dipicu dalam serangkaian aktivitas manusia. Oke, contoh aktivitas manusia yang berhubungan dengan perubahan iklim yaitu gas rumah kaca, peningkatan penggunaan kendaraan bermotor, dan peningkatan kegiatan yang menghasilkan emisi. Oh, begitu ya? Baik, apakah Rafael juga mengerti apa itu dampak negatif dari perubahan iklim yang sedang terjadi sekarang? Oh ya, ada juga dampaknya. Contohnya memengaruhi kualitas air, menyebabkan kepunahan makhluk hidup, wabah penyakit yang meningkat, dan cuaca ekstrim. Baik, terima kasih Rafael atas penjelasannya tentang dampak dan aktivitas manusia yang berhubungan langsung dengan perubahan iklim atau pemanasan global. Nah, saya di sini juga tidak hanya bertanya, saya juga akan menjelaskan tentang perubahan iklim. Nah, kalian tahu nggak sih, ekosistem lahan basah di Indonesia mampu menyimpan karbon lebih banyak dibandingkan hutan tropis apabila dijaga dengan baik. Dampaknya baiknya tidak hanya mengatasi perubahan iklim, tetapi juga memberikan nilai jasa lingkungan. Dan letak astronomis Indonesia yang terletak di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Buat Indonesia termasuk dalam iklim tropis, iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Saya juga memiliki pertanyaan untuk Olive kali ini. Apakah Olive tahu, saya dengar permasalahan perubahan iklim dapat juga berdampak kepada kehidupan hewan-hewan, contohnya anjing laut yang berpindah naik ke daratan karena perubahan iklim yang sangat drastis. Anjing laut yang memiliki tubuh yang kambing, membulat di tengah dan meruncing di ujungnya dengan lapisan lemak tebal di bawah kulit. Anggota badan mereka pendek dan kaki mereka panjang dan berselaput, membentuk sirip. Mereka hidup di laut yang dingin, beradaptasi dengan berenang yang cepat dan anggun. Semua itu karena pemanasan global. Populasi besar anjing-anjing laut itu berkumpul di sebuah pantai di Alaska. Jumlah sebanyak itu belum pernah terjadi sebelumnya. Anjing laut itu terpaksa naik ke daratan karena es di lautan
tempat mereka mencari makanan hilang, sehingga mereka kebingungan. Jumlah anjing laut itu semakin banyak, padahal 4 hari sebelumnya ada sekitar 1.500 anjing laut dekat Point Lake, Alaska, termasuk 50 anjing laut yang mati. Namun kini jumlah anjing laut tersebut berlipat-lipat ganda. Konsentrasi besar anjing laut di pinggir pantai ketika mereka seharusnya berada di wilayah perairan yang penuh dengan es adalah salah satu contoh dari dampak perubahan iklim terhadap hewan-hewan di Arktik. Salah satunya adalah pemanasan global. Baik, terima kasih Olive atas penjelasannya. Itu adalah penjelasan yang cukup lengkap loh. Nah, saya akan langsung menggeser pertanyaan ini kepada Vero. Vero, apakah kamu tahu? Saya dengar-dengar salah satu dampak perubahan iklim adalah bencana alam. Bisakah kamu menjelaskan apa yang dimaksud dengan itu? Dengan suhu-suhu bumi yang meningkat. Salah satu dampak perubahan iklim adalah bencana alam yang terkait dengan peningkatan suhu bumi. Hal itu bisa dilihat dari suhu rata-rata bumi yang meningkat sebesar 1,5 derajat Fahrenheit. Dibandingkan beberapa abad lalu, suhu ini akan diperkirakan naik lagi pada 100 tahun ke depan, sebesar 0,5 sampai 8,6 derajat Fahrenheit. Jumlah bencana yang terkait dengan cuaca dan air yang ekstrim juga meningkat secara signifikan. Dalam 50 tahun di antara 1970 dan 2019, ada lebih dari 11.000 bencana terkait cuaca. Menurut atlas terbaru dari WMO yang mendata skala seluruh peristiwa ekstrim ini, menyebabkan lebih dari 90% kematian yang terkait dengan bencana karena cuaca ada di negara-negara berkembang. Korban tewas terbanyak akibat bencana banjir yang merenggut nyawa 650.000 orang, sementara korban paling kecil adalah akibat suhu ekstrim yang membunuh nyaris 56.000 orang. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Vero. Nah, Vero, saya juga ada satu lagi nih pertanyaan. Katanya, saya dengar-dengar ada penanganannya. Apakah kamu tahu penanganannya? Bisakah kamu menjelaskannya, Vero, dengan secara mungkin lengkap? Penanganan yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, rehabilitasi mangrove, yang kedua, hemat energi, yang ketiga, proses reboisasi, yang keempat, menggunakan barang ramah lingkungan, yang kelima, mencegah, mengurangi, dan menghilangkan terbentuknya limbah sebagai bahan pencemar lingkungan. Baik, Vero, terima kasih atas penjelasannya. Itu sangat-sangat bermanfaat. Semoga ini dapat menjadi pelajaran bagi kalian ya. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan dari saya, host Nara, untuk teman-teman saya yaitu Vero, Olive, dan Rafael. Dan terima kasih sudah menjawabnya dengan baik dan cukup lengkap. Jadi, di situ saja podcast dan pertanyaan tanya jawab kita di sini. Terima kasih. Saya lanjut kepada penutupan. Ayo kita ubah perilaku kita kepada bumi supaya bumi kembali menjadi sehat. Sekian video kami dari kelompok 7. Semoga video ini dapat membuat Anda peduli akan perubahan iklim dan kiranya bermanfaat bagi yang menonton. Sebelum Anda meninggalkan video ini, kiranya Anda terlebih dahulu memencet tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.